Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa, walaupun kita hanya bersua melewati layar kaca. Apa kabar saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat, dan itu semua tentunya karena perlindungan dan kasih Tuhan bagi kita. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Maret di tahun 2020 adalah minggu yang kedua bagi kita untuk beribadah di rumah saja bersama-sama dengan keluarga kita. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap belajar akan firman Tuhan. Sebelum saya membawa kita di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih dan kemurahan-Mu tiada bertepi dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu, kasih dan berkat-Mu yang patut kami syukuri di setiap waktu. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu, biarlah terang kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam renungan firman kita diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-45. Lazarus dibangkitkan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang saudara rasakan ketika orang yang saudara cintai, orang yang saudara kasihi, teman, sahabat, anak, suami, istri, orang tua, kita dalam keadaan sakit? Pasti kita merasa cemas, pasti kita merasa khawatir, pasti kita ingin agar mereka lekas sembuh. Berbagai macam upaya kita lakukan untuk kesembuhan mereka. Misalnya kita meminum obat, atau dalam kondisi terdesak kita harus melarikan mereka atau membawa mereka ke rumah sakit untuk ditangani oleh para medis. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itulah yang dirasakan oleh Marta dan Maria ketika saudara mereka Lazarus dalam keadaan sakit. Mereka tahu bahwa ada seseorang yang bisa menolong mereka untuk menyembuhkan saudara mereka Lazarus. Tidak lain, ia adalah Yesus. Dan mereka menyampaikan kabar kepada Yesus agar Yesus segera datang untuk menyatakan belas kasihannya, mujizatnya kepada saudara mereka Lazarus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi nampaknya kedatangan Yesus terlambat. Ia datang kepada Maria dan Marta ketika saudara mereka Lazarus telah dikuburkan. Sudah beberapa hari, saudara. Kemudian Marta dan Maria menyampaikan rasa sesal mereka, kenapa Yesus tidak datang lebih awal. Mereka mengatakan, andaikan saja Yesus datang pada saat Lazarus masih dalam keadaan sakit, mungkin nyawanya akan tertolong. Mungkin saudara mereka Lazarus akan sembuh, akan pulih kembali. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal itu? Konfirmasi yang berikutnya dalam ayat yang ke-40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika Yesus datang, yang diperlukan, yang dikonfirmasi oleh Yesus adalah apakah mereka percaya
pada kuasa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka percaya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika mereka sampai di kubur Lazarus, Yesus menyuruh angkat saja batu kubur itu. Tetapi ada salah seorang mengatakan jangan, karena ia memastikan pasti sudah berbau karena sudah 4 hari lamanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mereka kemudian membuka dan ia memanggil Lazarus, dan kemudian Lazarus keluar, ia bangkit dan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah sesuatu hal yang mustahil bagi kita manusia. Tetapi dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar tentang sesuatu hal, ya. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, adalah kita belajar untuk percaya. Kita belajar untuk percaya dan meyakini tentang sesuatu hal yang kita harapkan, yang kita minta, yang kita doakan dengan iman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang kita percaya ketika Ia berkenan atas apa yang kita minta, atas apa yang kita harapkan kepadanya, Ia akan menyatakannya bagi saya dan saudara. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita belajar tentang arti kesetiaan untuk bersabar. Tetap bersikap positif dalam kondisi negatif sekalipun. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, terkadang kita tidak sabar menantikan sesuatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi untuk sesuatu hal yang unpredictable gitu ya, sesuatu hal yang misteri, sesuatu hal yang tidak bisa kita duga dalam kehidupan kita, yang tentunya adalah yang kita harapkan pasti sesuatu hal yang baik dan positif dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, terkadang dalam kehidupan ini kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terindah dan terbaik dalam hidup kita. Kita tahu juga bahwa tidak selamanya kita pasti akan berada dalam suatu kondisi yang tidak nyaman. Kita berada dalam satu masalah. Kita tahu bahwa semuanya pasti akan terlewati. Tetapi terkadang kita tidak sabar. Terkadang kita merasa begitu menderita. Terkadang kita bahkan menyerah dan putus asa. Seperti yang terjadi pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita tahu wabah COVID-19 ini pasti akan berlalu. Tetapi terkadang kita menjadi sulit untuk menghadapi ini. Ada rasa cemas, ada rasa takut, itu pasti. Ada rasa khawatir, itu pasti. Tetapi satu hal yang kita minta dari Tuhan adalah bagaimana di tengah kita melewati tantangan ini, di tengah kita melewati situasi yang tidak nyaman ini, agar Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, agar Tuhan memberikan kita kesabaran untuk melewatinya dengan tenang, melewatinya dengan sabar, melewatinya dengan tabah. Jalani saja. Sama seperti misalnya kita, orang-orang yang ada di sekitar kita misalnya dalam keadaan sakit, kita tahu kita sudah berupaya dengan baik, kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kita percaya Tuhan bisa bekerja melalui para medis untuk menolong, untuk mendampingi orang-orang yang kita kasih, dan kita tahu semuanya pasti akan terlewati. Jangan mengatakan kalau kita misalnya dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi sakit, ini Tuhan sedang marah, atau Tuhan mengutuk kita, atau sesuatu hal yang mungkin akhirnya diri kita menghakimi diri kita sendiri. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi ini adalah satu cara bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya bagi kita. Seperti pada Martha dan Maria. Apa yang mau Tuhan nyatakan? Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan agar banyak orang pada saat itu menjadi percaya pada kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang keempat dari Yohanes pasal yang ke-11 ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar ketika Lazarus sakit, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan.
tahu apa yang harus ia lakukan. Yesus tahu apa yang ia harus kerjakan. Satu hal yang harus dimiliki oleh Maria dan Marta adalah percaya. Dan itu pula yang harus kita miliki di dalam hati kita, yang harus kita camkan dalam benak kita, bahwa kita percaya semua ini pasti akan berlalu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang dianggap mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan memungkinkan segala sesuatunya. Di saat ada jalan, di saat ada suatu hal yang bisa menolong kita percaya, mujizat dan kuasa Tuhan boleh berkarya dan bertindak di dalam segala sesuatu. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita, memberikan kekuatan dan kesehatan, benteng perlindungan kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa ada, mengelilingi kita, membentengi kita, sehingga kita terhindar dari mara bahaya, celaka, petaka, bahkan sakit, penyakit tidak akan menghinggapi kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.